Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Semarang. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami pagi ini. Ribuan rumah di Kota Pekalongan terendam banjir hampir 1 meter. Guna menarik minat warga Kota Semarang, petugas Puskesmas Ngemplak Simongan memberikan vaksin tahap ketiga atau booster di lokasi wisata Sampokong. Guna menarik minat warga Kota Semarang, petugas Puskesmas Ngemplak Simongan memberikan vaksin tahap ketiga atau booster di lokasi wisata Sampokong. Guna menghindari penagih utang, seorang warga di Kabupaten Banjarnegara berpura-pura menjadi korban begal kehilangan uang puluhan juta rupiah. Drama kebohongan pelaku akhirnya terbongkar setelah polisi melakukan pemeriksaan. Sebut saja namanya Amin Rino. Ia berpura-pura menjadi korban begal seolah kehilangan uang puluhan juta rupiah. Bahkan Amin Rino sempat pingsan saat ditolong warga di ruas jalan Desa Majasari, Kabupaten Banjarnegara. Namun ternyata semua itu hanya akal-akalan Amin Rino membohongi penagih utang. Setelah diperiksa polisi, Amin Rino mengaku aksi begal hanyalah sandiwara. Warga Kecamatan Karangkobar ini nekat berpura-pura menjadi korban begal guna menghindari utang 21 juta rupiah. Dengan mengaku menjadi korban begal, Amin Rino berharap sang penagih utang membatalkan tagihan. Dalam perjalanan mau menuju ke tempat orang yang istilahnya dihutangi, ya, itu dia beraksi seolah-olah telah dibegal seseorang. Kemudian dia beraksi juga sampai tidak sadarkan diri. Pelaku membuat berita bohong ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Peganten. Alih-alih terhindar dari tagihan utang, Amin Rino justru harus berhadapan dengan penegak hukum karena menyebar informasi palsu yang meresahkan warga Banjarnegara. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Mengalami pelecehan seksual oleh perwira polisi, seorang ibu muda melapor ke Polres Boyolali. Korban ditodong senjata tajam sambil dibawa ke hotel kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang. Secara hukum atau tidak mempunyai pemahaman hukum juga. Seorang wanita bersama pengacaranya melaporkan kasus pelecehan seksual oleh seorang perwira polisi di Polres Boyolali. Awalnya warga Simoy yang dihampiri polisi yang akan membantu mengurus masalah kriminal suami korban yang terjerat kasus judi. Ibu muda ini kemudian diajak ke Polres Boyolali, namun batal dan berlanjut ke Polda Jawa Tengah. Dalam perjalanan, korban malah ditodong senjata tajam sambil dibawa ke hotel di kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang. Sempat diperkosa, korban akhirnya berhasil melarikan diri. Ketika dia mau melompat dari mobil, rambutnya dijambak, diancam dengan pisau. Bisa lari? Bagaimana? Larinya karena si laki-laki ini setelah terpuaskan keinginannya, karena dipengaruhi minuman keras, karena baunya minuman keras juga menyengat menurut keterangan yang bersangkutan, laki-laki itu tidur. Nah ketika tidur itu dia lari terus naik Grab pulang ke Boyolali. Sedang kita coba dalami oknumnya ini siapa, dan kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera kita segera ungkap ya. Karena ada tindak pidana yang dilakukan yang saya belum bisa sampaikan di sini. Laporan korban segera ditanggapi Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kapolda Irjen Polisi Ahmad Lutfi mencopot Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Eko Marudin, karena diduga melecehkan seorang perempuan korban pemerkosaan yang melapor ke polisi. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf karena ulah tidak terpuji anak buahnya yang menjadi perbincangan publik sehingga meresahkan masyarakat. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, saya sebagai Kapolda minta maaf kepada pelapor atas tindakan anggota oknum kita yang kurang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan anggota Polri di Polres Boyolali, hari ini juga saya perintahkan untuk dicopot
untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan etika profesi yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejak Selasa sore 18 Januari 2021, AKP Eko Marudin telah digantikan AKP Dona Briyadi sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali. Selanjutnya AKP Eko Marudin dipindahkan ke pelayanan Markas Polda Jawa Tengah di Kota Semarang sambil menjalani pemeriksaan oleh petugas profesi dan pengamanan atau Propam Polda Jawa Tengah. Agus Hermanto dan Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Seorang pria lanjut usia atau lansia ditemukan tewas dalam kamar hotel di Kudus. Kondisi korban tanpa mengenakan busana. Petugas memasang garis polisi di salah satu hotel di Kota Kudus setelah ada laporan kematian tamu dalam kamar. Seorang pria lanjut usia atau lansia ditemukan tidak bernyawa oleh karyawan hotel. Saat dibuka pintu, korban berusia 68 tahun ini terbaring di tempat tidur tanpa busana. Selain itu juga ditemukan alat kontrasepsi di samping mayat korban. Kalau kita lihat identitasnya dengan usia 68 tahun, kemungkinan besar yang bersangkutan mengalami serangan jantung. Dari obat itu mungkin. Dari obat. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan. Korban meninggal atas nama Rosigan, itu diperkirakan sudah kemarin bersama seorang perempuan, ya mungkin sekitar jam 10 pagi, sehingga sekitar jam 11.30 perempuan dia bersama korban ini keluar mencari makan. Setelah itu tidak kembali, setelah dicek sama dari pihak hotel, tadi pagi ditemukan korban sudah keadaan meninggal dunia. Awalnya korban masuk kamar hotel bersama seorang perempuan, namun 1,5 jam kemudian teman perempuannya meninggalkan korban dalam kamar. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Polisi meringkus 2 pimpinan arisan bodong yang beraksi secara daring di wilayah Semarang dan Demak. Mereka menggelapkan uang korban hingga miliaran rupiah. Ada 2 wanita bandar arisan bodong yang ditangkap petugas Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Mereka menjadi dalang arisan ilegal secara daring yang merugikan 180 korban dari berbagai wilayah. Satu tersangka mengendalikan arisan dari wilayah Demak, sedangkan satu tersangka lainnya beraksi dari Semarang. Meski beda wilayah, modus kedua pelaku serupa, yaitu melakukan penipuan sekaligus penggelapan uang hingga 4 miliar rupiah. Para pelaku semula menjanjikan hasil arisan online kepada korban, namun hingga jatuh tempo janji tidak kunjung terwujud. Polisi menyita beberapa dokumen termasuk buku tabungan sebagai barang bukti. Dengan korban 169 dengan berbagai tempat. Kemudian TKP ada di Demak dengan tersangka yang sudah kita amankan 1 orang dengan saudari TPL alias B dan merupakan sebagai owner dengan modus menjanjikan arisan online kepada korban. Kemudian pada saat jatuh tempo bahwa arisan ini dari korban tidak mendapatkan. Oleh karena itu korban melaporkan kepada Krimsus dan kami tidak lanjuti. Yang kedua adalah arisan online yang terjadi 1 tahun sebelumnya dan laporan yang kami terima pada 4 November. Tersangka saudari IN modusnya sama, di WhatsApp menjanjikan arisan online bahwa ini aman. Kemudian korban ada 14 orang dan pada saat jatuh tempo juga tidak dibayarkan. Potensi kerugian dari kedua modus ini kurang lebih 4 M. Polisi meringkus 2 kawanan pencuri spesialis kotak infak masjid dan musola yang telah beraksi di 30 lokasi di Klaten. 2 pencuri spesialis kotak infak masjid dan musola digiring polisi di markas Polres Klaten. Polisi menangkap komplotan ini di rumahnya masing-masing. Selama 2 tahun terakhir, kedua pelaku telah mencuri kotak infak dari 30 wilayah di Klaten. Mereka melakukan pencurian menggunakan obeng dan kunci palsu.
Setelah menguras uang dalam kotak infak, para pelaku segera meninggalkan lokasi. Dari setiap lokasi, kawanan maling ini mendapatkan uang bervariasi antara Rp15.000 sampai Rp1,6 juta. Uang hasil curian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti kotak infak, 19 kunci palsu, obeng, dan motor. Semua pelaku terancam 5 tahun penjara. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini dalam Berita Semarang. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.